Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik konseling. Yang pertama akan saya jelaskan yang adalah mengenai pengertian teknik bimbingan dan konseling. Ya. Kalau bicara kita tentang teknik bimbingan dan konseling, ini adalah cara-cara tertentu ya yang digunakan oleh seorang konselor dalam proses konseling ya untuk membantu klien agar berkembang potensinya serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungannya, yakni nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Nah, dalam proses konseling, penguasaan terhadap teknik konseling akan merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan konseling. Jadi, teknik ini menjadi kata kunci yang sangat penting bagi proses konseling ya. Selain komponen-komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, pada umumnya ya teknik dalam konseling dalam bimbingan konseling itu mempunyai dua pendekatan ya. Yang pertama adalah bimbingan kelompok, yang kedua adalah individual. Nanti mungkin akan ada mata kuliah tersendiri mengenai secara spesifik mengenai dua pendekatan ini. Dalam perkuliahan ini hanya memberikan sekilas saja mengenai dua pendekatan itu. Nah, mengenai dua pendekatan itu, yang pertama adalah bimbingan kelompok. Ini beberapa bentuk khusus teknik bimbingan kelompok ini biasanya ada homeroom program, karya wisata, ya, diskusi kelompok, ya, kegiatan kelompok, organisasi murid, psikodrama, dan remedial teaching. Ya, ini biasanya digunakan secara kelompok. Ya. Kemudian yang berikutnya ada penyuluhan individual. Nah ini konseling yang pemberian bantuannya atau tekniknya itu dengan cara individual ya, yang secara langsung berkomunikasi dengan klien atau konseling. Nah, dalam teknik ini pemberian bantuan biasanya dilakukan dengan hubungan yang bersifat face to face ya, berhadapan langsung dengan klien, dengan konsili ya, empat mata yang kemudian dilaksanakan dengan wawancara antara konselor, kemudian juga mengungkapkan kasus masalah yang dipecahkan ya melalui teknik konseling ini. Ini masalah-masalah yang sebenarnya bersifat pribadi ya. Nah, ini biasanya dengan menggunakan pendekatan individual. Nah, kemudian secara umum ya teknik konseling itu ada tiga ya. Yang pertama adalah directive counseling ya, yaitu teknik konseling di mana yang paling berperan ialah konselor ya. Konselor berusaha mengarahkan konsili sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh konsili. Nah, biasanya ada beberapa ciri dan teknik yang atau pendekatan directive counseling ini. Nah, ini diantaranya adalah konselor sebagian besar memikul tanggung jawab mengenai berbagai keputusan yang diambil dan pemilihan pemecahan masalah klien atau konsili. Kemudian konselor mengumpulkan berbagai data, fakta atau informasi mengenai masalah klien. Konselor mempelajari data, faktor atau informasi dan menafsirkan data, fakta dan informasi yang didapatkannya. Nah, kemudian konselor bersama dengan klien mempelajari bersama berbagai macam data, fakta dan informasi tersebut
kemudian menganalisisnya, sebab-sebab masalah yang dihadapi oleh konseli, dan kemudian berusaha bersama-sama merumuskan suatu keputusan. Dalam konteks ini, klien menerima pendekatan ini secara langsung dari konselor. Klien menentukan rencana pemecahan masalah yang akan datang, ya, mulai menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah didapatkan. Nah, konselor ini merekam dan kemudian melaporkan hasil proses konseling pada klien agar klien dengan jelas mengetahui dan cara pemecahan masalah yang dihadapinya. Nah, itu direktif konseling, ya, atau konseling secara langsung, ya. Nah, berikutnya adalah non direktif konseling, ya. Nah, ini adalah non direktif konseling, ya. Teknik ini jadi kebalikan dari teknik yang di atas atau direktif konseling. Nah, dalam pendekatan ini semua ya berpusat pada klien. Konselor hanya menampung pembicaraan yang dilakukan dan dan yang paling berperan ialah konseling. Nah, kalau non direktif konseling ini ada beberapa cirinya, diantaranya adalah teknik atau pendekatan ini menekankan kepada aktivitas dan tanggung jawab klien itu sendiri. Ya. Teknik atau pendekatan non direktif ini ya menuntut konselor untuk selalu mengadakan hubungan dengan klien secara efektif. Ya. Nah, secara umum masalah-masalah yang dihadapi klien ini dalam bentuk teknik atau pendekatan ini bersifat aktual. Ya. Jadi kemudian teknik atau pendekatan non directive counseling ini lebih banyak menekankan kepada sikap kemampuan untuk menerima dan memahami. Ya. Kemudian teknik atau pendekatan non direktif ini, ya, klien memecahkan masalah-masalah pribadinya melalui perasaannya sendiri dengan jalan mendiferensiasikan perasaan-perasaannya sendiri. Peran konselor hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan konseling bisa berkembang sendiri. Ya. Jadi pemecahnya ya konseling itu sendiri. Nah, dalam mengambil keputusan akhir ya ada pada konsili, ya, sedangkan konselor ya hanya mengarahkan, ya. Sehingga kalau dalam konteks teknik ini ya sifat hubungan harus intim, ya. Jadi harus terbuka antara konseling. Ya, ini non directive counseling. Nah, pendekatan berikutnya atau yang terakhir ini yaitu eclectic counseling, ya, campuran dari direktif dan non direktif, ya. Karena memang dari beberapa orang konselor dalam pengalaman mengadakan konseling dibuktikan bahwa kedua teknik atau pendekatan di atas itu mempunyai segi kelemahan dan kelebihan masing-masing, sehingga terkadang dalam penggunaannya ini melihat situasi, melihat masalah, ya, melihat konselingnya. Nah, ini eclectic counseling. Nah, dalam memilih kedua teknik ini biasanya ketika menggunakan eclectic counseling ini ada beberapa alasan, misalkan karena memang tidak ada dua masalah atau situasi yang identik, ya. Kemudian masalah jarang sekali hanya setuju kepada salah satu bidang kehidupan, dan masalah biasanya ya menjalar dan merembet ke satu bidang kehidupan satu pada bidang kehidupan yang lainnya. Makanya sehingga terkadang penggunaan teknik ini ya ada yang atau pendekatan ini ya terkadang direktif, terkadang non direktif, sehingga dalam konteks ini disebut sebagai eclectic, ya. Nah, ini berkaitan tentang pendekatan konseling.
Nah, eh, pembahasan berikut ini saya akan menjelaskan tentang ragam teknik konseling. Ya. Ini ada beberapa ragamnya. Ya. Yang pertama adalah perilaku attending, ya, yaitu perilaku yang menghampiri klien, ya, perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang konselor pada saat proses konseling berlangsung. Ya. Perilaku ini mencakup 3 komponen, yaitu kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya. Nah, apabila ketiga komponen tersebut dimiliki oleh seorang konselor, maka akan memudahkan seorang konselor untuk dapat berbicara dengan terbuka dan rileks. Ya. Nah, agar dapat perilaku attending ini bisa didapat dengan baik, ya, biasanya ya juga harus meningkatkan harga diri klien, ya, menciptakan suasana yang nyaman, kemudian juga mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Ya. Contoh, misalkan kepala melakukan anggukan jika setuju, oh bagus sekali, sambil mengangguk, itu kan apa namanya perilaku attending, ya. Kemudian ekspresi wajah tenang, ceria, tersenyum, nah ini juga penting. Posisi tubuh agar condong ke arah konseling, jarak antara konselor dengan klien agak dekat, ya, akrab, tanpa apa namanya canggung, misalnya seperti itu. Kemudian juga mendengarkan, aktif, penuh perhatian, menunggu ucapan klien, sehingga dari awal sampai selesai itu biasanya akan sangat penuh perhatian, ya, sama-sama seperti itu. Yaitu perilaku attending yang baiknya. Kalau yang tidak baik ya terkadang kan ada yang ya kepala kaku ketika ada ungkapan setuju itu tidak diekspresikan secara bahasa. Nah, ini eh, yang terkadang akan menjadi susah untuk memahami seperti apa konseling itu, proses konseling itu dilakukan. Kemudian juga raut muka yang tidak mendukung dari apa yang disampaikan ini juga kurang bagus. Misalkan ketika seharusnya tersenyum tapi kemudian sebaliknya tidak didukung dengan tersenyum, ini juga kurang bagus, ya. Kemudian juga posisi tubuh, ya, posisi tubuh agak menjauh atau agak dengan konseling ini juga kurang bagus posisinya. Ini perilaku attending. Ya. Kemudian juga terkadang konselor sering memutus-mutus pembicaraan dari konseling, ini juga terkadang kurang bagus juga, ya, perilaku attendingnya. Perhatian terpecah kemana-mana, ya, mata kemana-mana, nah, itu tidak perhatian pada konseling, ini juga perilaku attending yang kurang bagus. Nah, berikutnya adalah empati, ya, yaitu kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, ya. Empati ini kalau boleh dibagi itu menjadi dua, ya, yang bersifat primer dan atau empati tingkat tinggi, ya. Nah, kalau yang primer itu ya suatu bentuk empati yang hanya memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Ya, tujuannya adalah agar klien terlibat pembicaraan dan terbuka, ya. Kalau empati tingkat tinggi ini biasanya ya apabila pemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut, ya. Jadi seperti itu. Nah, jika melakukan empati harus mengosongkan perasaan dan pikiran egoistik, ya. Jadi kalau kita empati itu ya harus terkadang ya harus memang apa yang kita ego-ego yang kita miliki ya harus kita turunkan, ya.
ya mencoba untuk memasuki dunia dalam klien, ya. Kemudian melakukan empati primat dengan mengatakan misalkan saya dapat merasakan bagaimana perasaan saudara, ya. Saya dapat memahami pikiran saudara. Nah, ini kemudian misalkan melakukan apa namanya, kalau yang tingkat tinggi biasanya ya saya merasakan apa yang saudara rasakan dan saya ikut terluka dengan apa yang telah terjadi pada saudara. Nah, ini kan contohnya seperti itu. Ini empati, ya. Nah, berikutnya adalah refleksi, ya. Refleksi yaitu keterampilan seseorang atau seorang konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Nah, ini kalau kita bagi, ya, refleksi ini ada 3. Yang pertama adalah refleksi perasaan, ya. Jadi keterampilan konselor untuk dapat memantulkan atau merefleksikan perasaan klien sebagai hasil pengamatan verbal dan non-verbalnya. Nah, untuk melakukan keterampilan konselor dalam mengatakan seperti ini, misalkan nampaknya saudara nampaknya yang saudara katakan adalah, jadi mencoba kata-kata seperti itu, atau barangkali saudara pernah merasakan bla bla bla. Nah, ini adalah contoh refleksi, ya, contoh refleksi. Atau tampaknya saudara sungguh-sungguh marah melihat kejadian itu. Nah, berikutnya adalah refleksi pengalaman. Ini keterampilan konselor dalam memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan perilaku verbal dan non-verbal klien. Nah, untuk melakukan keterampilan ini, konselor dapat mengatakan misalkan nampaknya saudara, apa yang saudara kemukakan adalah suatu bla bla bla, atau gini, barangkali yang akan saudara utarakan adalah bla bla bla. Nah, ini kan refleksi yang pengalaman. Nah, berikutnya adalah refleksi pikiran, ya. Kalau refleksi pikiran ini konselor dapat memantulkan ide, pikiran, pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Nah, untuk melakukan keterampilan konselor dapat mengatakan misalnya nampaknya yang saudara katakan adalah bla bla bla. Ya. Barangkali akan saudara utarakan adalah bla bla bla. Ini adalah refleksi lebih bersifat pemikiran. Ya. Pemikiran, bersifat pemikiran. Nah, berikutnya adalah eksplorasi, ya, yaitu suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien, ya. Nah, teknik eksplorasi ini memungkinkan, ya, klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang eksplorasi itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu eksplorasi perasaan, pengalaman, dan pikiran. Nah, kalau eksplorasi perasaan, ini keterampilan untuk menggali perasaan klien yang tersimpan, ya. Misalkan, bisakah saudara menjelaskan apa perasaan yang menyebabkan bingung? Nah, itu kan lebih kepada perasaan. Kalau yang berikutnya adalah eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan konselor untuk menggali pengalaman yang dilalui oleh klien. Misalnya, saya terkesan dengan pengalaman yang saudara alami. Nah, itu kan contoh eksplorasi pengalaman. Nah, kalaupun berikutnya adalah eksplorasi pikiran, ya. Ini untuk menggali ide, pikiran, pendapat klien. Contohnya, saya yakin saudara dapat menjelaskan lebih jauh pemikiran saudara tentang misalkan sekolah sambil bekerja, atau saya yakin saudara dapat menjelaskan lebih cemerlang tentang belajar secara online. Nah, itu kan, itu contohnya, ya.
Nah, berikutnya adalah menangkap pesan utama atau paraphrasing ya, yaitu untuk memudahkan klien memahami ide, perasaan dan pengalamannya seorang konselor ya. Perlu menangkap pesan utamanya dan menyatakannya secara sederhana dan mudah dipahami dan disampaikan menggunakan bahasa konselor sendiri. Ya, ini namanya paraphrasing ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengatakan kembali esensi atau inti ungkapan ataupun pembicaraan klien. Ya. Ini tujuan utama dari teknik paraphrasing secara umum seperti itu. Nah, secara khusus ini ya untuk tujuannya ya untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama konseli berusaha memahami apa yang menjadi masalahnya ya. Kemudian juga mengendapkan apa yang dikemukakan klien dalam bentuk ringkasan misalkan seperti itu, atau memberi arah wawancara konseling ya. Kemudian pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan oleh klien. Nah, ini sebenarnya kalau paraphrasing yang bagus itu ya menyatakan kembali pesan utama klien secara sama dengan kalimat yang mudah dan sederhana. Misalkan, apakah saudara yang katakan misalkan nampaknya yang saudara katakan bahwa, nah itu kan dialog kan muncul terkadang seperti itu. Atau misalkan, adakah yang saudara katakan bahwa perilakunya tidak konsisten, nah itu merupakan contoh paraphrasing yang baik. Sementara yang tidak baik ya terkadang ya kurang teliti mendengarkan pesan utama klien, kemudian juga tidak memperhatikan apa yang dikatakan atau disampaikan oleh klien. Nah, ini adalah menangkap pesan utama atau paraphrasing. Berikutnya adalah